Kami ingin hidup kompak dan minimalis. Dan rumah di klaster ini pas dari segi lokasi, ukuran, dan fasilitas. Rumah yang semoga jadi akar yang kuat untuk kami tumbuh. Halo, aku Kiki. Di sini aku tinggal bersama suamiku, Agung. Nah, karena kita WFH, enaknya adalah kita juga bisa sekalian ngurus rumah. Kami tinggal di sini sejak awal tahun 2020, memulai hidup kami berdua sebagai keluarga. Ketika memilih infrastruktur, yang diutamakan itu lebih di fasilitas daripada luasan. Kebetulan kami suka dan cocok juga sama layout rumah ini. Lokasinya juga dekat dengan keluarga, terus aksesnya gampang karena ada jalur kereta. Aku sama Agung merencanakan, mendesain, dan mengkonsep rumah ini bareng-bareng. Mood tone yang kita pilih adalah Japanese dan Scandinavian karena menurut kami color tone-nya cocok sama rumah kita yang namanya akar rumah. Rumah ini kami beli secara inden dari developer. Jadi sebelum rumah ini jadi, kami ngekos terlebih dahulu. Pada saat kami ngekos, kami membeli aplikasi desain interior sebelum rumah ini jadi. Aplikasi desain interior ini kami gunakan sebagai bahan diskusi untuk menentukan warna, desain, tekstur dari rumah yang kami inginkan. Biar bisa hidup kompak, sejak awal kami sudah plan untuk membeli furniture yang multifungsi, sehingga bisa digunakan untuk di beberapa ruangan. Sebagai contoh, di meja konsol untuk naruh barang bisa dipakai juga sebagai meja kerja. Ada meja TV di lantai 2, akhirnya ditaruh di bawah untuk tempat buku. Furniture multifungsi bikin kita gampang ganti suasana rumah dan bisa disesuaikan dengan mood. Rumah ini ada 2 lantai. Nah, di lantai 1 ada living room, kamar tamu, dapur dan area makan, serta taman kecil yang juga area laundry. Dapur ini awalnya cuma meja beton bawaan developer, terus kita bobok full. Kami bikin plan ukurannya, lalu di custom biar jadi kitchen set yang lengkap dengan penyimpanan yang kami inginkan. Kami serius banget mikirin area ini buat maksimalin ruangan dan juga fungsinya. Untuk set meja makan, kita set untuk bisa cukup untuk minimal 4 orang karena kita mikir paling nggak punya 2 anak. Untuk ukurannya sendiri kita custom supaya selain bisa buat 4 orang, itu cukup untuk dapur kita yang sekecil ini dan punya space yang cukup juga antara meja makan dan meja kabinet kerjanya. Jadi nggak akan ada traffic yang terganggu ketika ada yang masak dan makan. Kalau untuk area taman, kita akhirnya memilih vertical garden setelah kita lihat-lihat juga di marketplace kalau ada vertical garden yang ternyata affordable. Dan ketika kita kontak, ternyata mereka juga bisa langsung sama penyiraman otomatis. Jadi akhirnya kita pakai vertical garden ini dan alhamdulillah ternyata impact-nya besar banget untuk rumah kita karena jadi jauh lebih nyaman. Untuk lantai 2 terdapat 1 kamar utama dan 1 kamar mandi, serta 1 kamar kosong yang direncanakan sebagai kamar anak. Jadi pada saat proses pengisian rumah, ruangan pertama yang kami isi pertama kali adalah kamar utama. Dengan pertimbangan kamar utama adalah ruangan yang ketika kita isi, itu akan memberikan impact yang paling besar pada saat proses pengisian rumah di awal. Kami mendesain kamar utama ini dengan tujuan menjadi tempat istirahat yang senyaman mungkin. Jadi kami melakukan furnish secara built-in. Di bawah dipan kami terdapat lemari juga sebagai ekstra penyimpanan. Selain itu, kami juga bikin wardrobe untuk memaksimalkan ruang dan kebutuhan kami. Bagi kami, semua barang harus ada rumahnya. Jadi kalau beli barang, mesti tahu taruhnya harus di mana, supaya bersih dan rapih dan mudah dirawat. Untuk kabinet dapur, kami bikin tinggi sebagai semi gudang, untuk tempat meletakkan cat dan perkakas lainnya.
Sistem penempatannya jelas, semakin ke atas semakin jarang dipakai, dan semakin ke bawah semakin sering dipakai. Kami berdua masih dalam proses untuk menjadi minimalis. Jadi misalnya kalau ada gelas yang pecah, maka kita boleh beli satu. Tapi kalau belum ada yang pecah, jangan beli. Jadi kalau kita belanja pun kita selalu mikirin impact-nya, besar atau enggak untuk kita. Dan akhirnya ini membuat kita lebih hemat, sehingga kalau belanja pun kita lebih banyak kebutuhan sehari-hari dan makanan. Kalau untuk kedepannya kita udah punya plan besar nih. Jadi kita akan menambahkan area kerja, kamar mandi anak, kemudian kamar mandi ART, dan juga laundry room. Jadi ketika nanti kebutuhan meningkat, barulah kita akan membangun itu semua. Bagi kami, rumah juga sebagai tempat untuk mengeksplor. Jadi dicari yang nyamannya dulu aja. Sampai saat ini kami masih melakukan relayouting untuk mencari suasana yang lebih baru dan juga lebih segar. Trees can grow and live 100 years. Kami harap dengan akar yang kuat, kita bisa tumbuh bersama rumah ini.